Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, para wali santri-santri kita yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi ke apa namanya? Durian Sawit. Dan kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, tapi alhamdulillah lancar. Berangkat setelah sholat asar kira jam 4 dan sampai sini baru tadi pagi. Dan juga memang kurang tidur, meskipun tidur itu tapi tidur di mobil, jadi setengah tidur setengah enggak. Jadi malah tambah pusing sebenarnya, setengah tidur setengah enggak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di Panatagama ini alhamdulillah dengan usaha kita memang kita sampai sekarang ini sudah berjalan sekitar 5 angkatan untuk yang anak-anak kita ini. Jadi anak yang terbaru yang sekarang ini datang, ya misal Mas Fakih, ada apinya Mas Fakih, punya Mas Fakih. Terus yang dari Jakarta itu selain Fakih siapa ya? Yang Dika Hoyali, itu angkatan kelima. Berarti kita telah berjalan 4 tahun ditambah tahun yang baru ini. Jadi belum genap 5 tahun, 4 tahun setengah belum ada. Kalau sebelumnya sudah ada semua mahasiswa sekitar 2 tahun. Yang mahasiswa itu tidak kita lanjutkan, cuma 2 tahun itu. Kemudian tidak ada lagi pesantren mahasiswa, tapi diganti di pesantren anak-anak ini, karena NDC kita sudah cukup untuk menangani dengan pesantren mahasiswa. Nah, beberapa pesantren yang dulu ikut di pesantren mahasiswa ikut menjadi ustadz di pesantren kita ini. Jadi dari awal Panatagama kita ini memang baru 5 angkatan. Angkatan kelima baru beberapa bulan. Dari kelima angkatan itu kita memang mendapat banyak pengalaman dalam mengajar, pengalaman dalam mencoba mengelola anak-anak itu. Dan dalam 5 angkatan ini juga kita berikhtiar dengan berbagai macam hal. Tapi satu hal yang berbeda adalah di tahun yang kelima ini, yaitu keputusan kita untuk memisahkan pengelolaan putra dan putri secara TAM, atau namanya invisor TAM dari sisi pengelolaan. Kalau dari sisi pemikiran enggak, cuma dari sisi pengelolaan ada invisor TAM antara putra dan putri. Sebelumnya belum pernah ada. Baru ada invisor dari sisi asrama. Karena angkatan pertama dulu asramanya masih 1 bareng, yang putri di dalam, putra di luar. Angkatan kedua masih begitu. Angkatan ketiga baru dipindahkan, putri sendiri di daerah utara, putra daerah selatan. Tetapi pengelolaan gurunya masih berpindah-pindah, yang ngajar putra putri menjadi 1, gurunya tidak terpisah. Nah, di angkatan kelima ini, ya sebelumnya kita sudah pernah ada usulan, cuma karena belum kesiapan tadi. Di angkatan kelima ini kita telah memutuskan bahwa kita akan memisahkan invisor utama dari sisi asrama maupun pengelolaan. Sehingga guru-guru yang diplot untuk mengajar di putri ya fokus pada putri saja dan keputrian. Kemudian yang putra ya fokus pada putra saja, dan bagaimana santri putra itu akan kita didik. Memang ini satu keputusan yang
paling berbeda dari sekian lama ini. Oleh karena itu kita sepertinya perlu untuk menyampaikan beberapa hal. Memang di dalam sebuah ikhtiar itu ada sisi kegagalan, ada sisi keberhasilan. Yang kegagalan itu memang kita jadikan pembelajaran, yang keberhasilan kita syukuri, tingkatkan. Tidak bisa semua ikhtiar itu berujung dengan keberhasilan tanpa sedikit pun kegagalan. Pasti ada gagalnya, ada berhasilnya. Seperti mentargetkan tahfidz misalnya, dalam 1 tahun, dalam 1 semester semuanya harus lulus minimal 1 juz ujian dengan nilai mumtaz targetnya. Ternyata berhasil cuma 25%. Berarti kan ada hasil kegagalan, ada hasil keberhasilan. Dan kita bersyukur dengan beberapa keberhasilan itu. Yang kegagalan ya kita evaluasi, kemudian kita mencoba untuk berikhtiar lebih lagi pada tahun yang berikutnya. Kemudian fokusnya pada Sakofah, saya diamanai untuk mengelola pembelajaran Sakofah Islam sejak dulu, sejak pertama kali, sejak angkatan pertama. Dan kita di sini kan ada 3 peer group, ada peer group Sakofah, peer group geopolitik, dan peer group sains. Nah, kenapa dibuat 3? Apakah tidak kemudian nanti menjadi terpisah? Bukan, tetapi untuk memfokuskan. Dan kita tidak memandang bahwa ketiga hal itu terpisah, juga tidak. Tidak kemudian nanti yang Sakofah sendiri, yang geopolitik sendiri, yang sains sendiri, tidak. Kita memandang 3 hal itu adalah kompetensi yang memang dibutuhkan oleh seseorang. Sehingga tidak bisa dia fokus hanya pada Sakofah saja, buta pada geopolitik, atau tidak mengerti apa-apa tentang sains. Atau juga salah satunya, dia orang yang sangat pakar dalam sains, tapi Sakofah nggak ngerti, baca Quran tidak bisa. Kemudian fikih yang harusnya dia ketahui saja tidak tahu, nggak bisa begitu. Tapi harus ada hal kompetensi dasar yang harus dimiliki. Tapi ini juga ada batas minimalnya, ada batas minimal. Tidak bisa semuanya maksimal, enggak. Sakofahnya sangat dalam, bahkan mendekati Imam Syafi'i misalnya begitu. Kemudian sainsnya begitu canggih, mendekati Albert Einstein. Kemudian geopolitik dan militernya ya kira-kira mendekati Muhammad Al-Fatih. Nah, kalau ada yang begitu, wah, luar biasa kan. Semoga ada yang seperti itu. Nah, kita kemudian mencoba dari usaha ikhtiar kita ya, berdasarkan pengetahuan kita, mencoba untuk memberikan 1 titik minimalnya. Kalau 1 titik minimalnya itu tidak tercapai, berarti di situ kita pandang itu sebuah kegagalan dalam proses kita. Kalau di atas minimal ya sewajarnya, tapi kita bisa melejitkannya. Tapi batas minimal ini tidak boleh tidak dilewati. Tidak boleh tidak dilewati. Misalnya di dalam Al-Quran, maka batas minimalnya adalah seseorang bisa membaca Al-Quran 30 juz itu dengan makhraj dan tajwid yang benar, dan juga bacaan yang memang layak didengarkan atau enak lagunya. Itu dari Quran itu. Tidak bisa kemudian tidak bisa baca Quran, bisanya cuma Iqra saja. Tapi kalau membaca belum bisa. Atau bisa membaca, tapi saya nggak berani menjadi imam. Kenapa? Nggak pede, lagu saya terlalu kaku, sehingga kalau harus ngimami nanti malu saya. Nggak bisa. Harus sampai pada taraf di mana kita mencapai batas minimal ini. Tapi kalau kemampuan untuk menggali dalil, kemudian sampai ke tingkat ijtihad yang rumit-rumit, saya kira itu bukan batas minimal, tapi itu sebuah keahlian khusus yang tidak semua orang mencapainya. Di titik lain mungkin orang mencapai bidang lain,
Misalnya dia menjadi pakar dalam bidang bahasa atau menjadi pakar dalam bidang sains, tapi dia tidak menjadi pakar dalam bidang fikih. Tapi itu sudah di tingkat expert, bukan di tingkat kewajaran. Maka kalau saya membaginya menjadi 3, itu ada tingkat awam, yang kedua ada pada tingkat terdidik, dan ketiga tingkat expert atau kepakaran. Sementara untuk di tingkat sekolah kita yang kita ikhtiarkan dididik mulai kelas 7 sampai kelas 12, ikhtiar kita semuanya harus melewati batas terdidik atau bahasa Arabnya muhadzab atau educated. Di batas itu tidak boleh tidak melewatinya. Kalau tidak melewati batas itu berarti sama dengan golongan awam. Kalau golongan awam itu adalah pengetahuan yang tanpa sekolah saja orang sudah tahu. Seperti fikih itu kan di masyarakat kita bisa mengenalnya. Kita bisa mengetahui bagaimana caranya berwudu. Kita bisa mengetahui bahwa Ramadan itu wajib puasa. Kemudian kalau menelan makanan membatalkan puasa. Tanpa sekolah saja kita tahu. Dalam pengetahuan yang bersebar di masyarakat kita, yang sebenarnya masih ada di pengajian segala macam, secara umum saja pengetahuan itu akan didapatkan di masyarakat kita. Nah kalau tingkat itu, maka tingkatan awam itu pengetahuan yang tanpa sekolah saja orang sudah mengetahuinya, tingkatan awam. Tapi kalau sekolah berarti ada tingkatan level di mana sudah mencapai tingkatan di atas rata-rata orang awam itu, atau dia bisa dikatakan terdidik. Sampai pada batas itu setidaknya. Lah kemudian kalau kita lejitkan, itu memang tidak semua orang di situ. Mungkin dia tidak bisa melejit dalam bidang fikih, sehingga bukan pakar atau expert di dalam fikih, tapi dia pakar dalam bidang yang lain. Misalnya dia pakar dalam bidang kimia atau dalam bidang sejarah. Tetapi batas keterdidikan tadi tidak boleh dilewati. Itu kalau yang saya ikhtiarkan seperti itu. Ya, ada batas keterdidikan dan ada batas awam, di mana orang yang kita bina tadi setidaknya melewati batas terdidik itu, bukan di bawahnya. Kalau di bawahnya awam itu sama dengan tidak sekolah kalau awam, tapi kalau itu sudah di batas ikhtiarnya ke atasnya bisa melejitkan sampai ke batas expert tadi, kepakaran. Kemudian tentang materinya, saya masuk ke materi ini. Saya tidak menyiapkan slide dalam bentuk PowerPoint, ini saya tulis dalam bentuk Word. Saya mencoba mensederhanakan materinya itu menjadi 5 jenis, yaitu dirosah Quran atau degi, kemudian dirosah hadis, fikih, usul fikih, dan bahasa. Ini adalah ikhtiar yang coba saya susun untuk menuju kepada tujuan kita itu, yaitu dirosah Quran, degi. Ini meliputi tahfidul Quran, jadi masuk dalam dirosah Quran, kemudian tarjamah Quran, ulumul Quran, dan tafsir ayat ahkam. Kemudian yang dirosah hadis meliputi tahfidz hadis. Tidak populer ya, tahfidz hadis tidak populer, kita belum ada istilah yang cukup populer. Kalau tahfidz Quran itu sudah sangat populer. Kalau tahfidz hadis itu tidak populer. Kita mungkin kalau bisa mencoba mempopulerkan ini. Kemudian ulumul hadis dan hadis ahkam. Ini semuanya ke ahkam. Kenapa ke ahkam? Karena kita mencoba memfokuskan pada yang sifatnya istinbatul ahkam, ke arah ahkam, hukum. Kemudian fikih, itu meliputi fikih matan. Fikih matan seperti yang dipelajari di pesantren itu adalah fikih matan. Ini juga fikih seperti ini saya adopsi dari pesantren. Kalau di pesantren dulu kita belajar itu fikih matan, itu fikih yang hanya menjelaskan rincian materi-materi fikih tanpa pemahaman dalil. Misalnya fikih yang berjudul kitabnya itu namanya kitab Safinatun Najah.
Kemudian di atasnya ada Sulamut Taufiq, itu fikih matan. Di situ hanya menjelaskan kalau sholat rukunnya apa saja, kemudian wudhu tata caranya bagaimana. Tidak ada dibahas di situ tentang dalil sampai kepada istinbat yang rumit-rumit, tidak. Misalnya sampai ada perbedaan wudhu model Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Malik. Kenapa Imam Malik mencukupkan hanya dengan mengusap saja cukup, sementara Imam Syafi'i harus diguyur? Nah itu kalau pengetahuan awam kan nggak perlu begitu. Harus dijadikan dibahas itu perbedaan dalilnya. Atau sholat, ya cukup kalau fikih matan itu hanya menjelaskan sholat rukunnya apa saja, yang sunnah apa saja, yang keutamaannya apa saja. Tidak sampai dibahas tentang dalil-dalil yang mendetail di dalam sholat. Apa saja dalil-dalil yang lebih rinci lagi di dalam sholat. Misalnya perbedaan mazhab tentang hukum membaca Fatihahnya makmum. Apakah makmum itu gugur bacaan Fatihahnya ataukah tidak? Kalau pendapat Imam Syafi'i, makmum wajib menyempurnakan Fatihah sebagaimana imam, kecuali dia menjadi makmum masbuk. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, makmum gugur kewajiban baca Fatihahnya, sehingga dia tidak harus baca Fatihah ketika dia menjadi makmum. Kenapa bisa begitu? Dalil yang dipersisikan adalah ini. Nah kalau yang ini itu tidak masuk dalam fikih matan. Tapi kalau fikih dalil sudah dijelaskan dalil, baru kemudian ke perbandingan mazhab. Kalau yang ini sudah mencoba untuk membahas perbedaan mazhab. Misalnya apakah membaca usolli itu boleh ataukah tidak boleh? Yang satu membolehkan, satu tidak. Kenapa bisa begitu? Ada yang mengatakan tidak boleh membaca apapun sebelum sholat, karena dalilnya fa'asbiril wudhu'a fakabbir, sempurnakanlah wudhu kemudian bertakbirlah. Kemudian di istinbat di situ berarti tidak boleh ada apapun antara penyempurnaan wudhu dengan takbir. Wudhu tiba-tiba Allah Akbar. Tapi yang satu menganggapnya oh enggak begitu, bukan berarti enggak boleh apa-apa, tapi maksudnya sholatnya memang dibuka sebelumnya menggunakan takbir. Tapi sebelum takbir membaca apapun juga boleh. Sehingga ada baca soli, ada baca lagi qul a'udzu birabbinas dulu, ada baca lagi bismillah dan ta'awud dulu. Kemudian dibahas di situ kenapa bisa hilaf seperti itu dan manakah yang akan kita tarjih dan kita tabani. Termasuk juga masalah kenajisan. Kita cukup katakan bahwa yang najis ini namanya najis mutawasito. Kita belum bahas kalau di dalam fikih matan tentang perbedaan najis. Kita najis itu berbeda-beda ketika sudah masuk dalam perbandingan mazhab. Tapi kita sudah harus menjelaskan bahwa ketika mengambil dalil tidak boleh karena keinginan hawa nafsu mencari yang ringan, sehingga kemudian bermadhab Imam Malik dalam masalah najis, bahwa kotoran-kotoran itu tidak ada yang najis kecuali kotoran manusia dan hewan yang najis saja, sehingga kotoran apapun tidak ada yang najis. Sementara Imam Syafi'i kotoran apa-apa najis semuanya, sehingga orangnya menjadi sangat hati-hati. Di rumahnya nggak boleh ada cicak jatuh di sini aja, karpetnya dicuci, repot sekali. Terus bagaimana di situ kita mengambil tarjihnya? Ini korban-korban itu ada ya, seperti korban-korban penjelasan yang salah akibat dari mengambil pemahamannya kurang menurut saya itu, kemudian muncullah yang namanya penyakit was-was. Karena dijelaskan bahwa antara niat dan takbiratul ihram harus bersamaan. Ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, di dalamnya ada niat. Nah niatnya harus menentukan semuanya, harus tertentu bahwa ini zuhur harus jelas, bahwa ini zuhur itu 4 rakaat harus jelas, ini menghadap kiblat seperti harus jelas, ini makmuman apa sendirian harus jelas. Sehingga orang mikir banget,
ketika sudah takbir gini kayaknya tadi belum sempat, belum semuanya, ulangi lagi. Nah itu adalah akibat dari sebuah mafhum membentuk seorang akan perbuatannya gitu. Dan di dalam mazhab Syafi'iyah kebanyakan seperti itu. Sebenarnya kalau di pesantren akan banyak sekali kondisi-kondisi kewaswasan itu. Bukan cuma dalam sholat, dalam wudhu juga. Bismillahirrahmanirrahim, wudhu ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kesalahan mafhum. Nah, itu akan dibahas di dalam perbandingan mazhab. Kemudian di usul fikih ini baru kita kenalkan di kelas SMA, sebelumnya belum pernah. Dan ini juga membutuhkan waktu, dan memang selama ini dalam masalah mencoba untuk pengajaran fikih ini juga belum terakomodir dengan baik menurut saya selama ini dalam pengalaman kita, karena jam fikihnya masih bercampur dengan yang lain begitu banyaknya, sehingga fikih itu hanya satu kali pertemuan dalam satu minggu. Nah, untuk menjelaskan matan fikih yang begitu banyak tidak cukup, menjelaskan dalil begitu rumit juga belum sempat. Sementara di SMA harus sudah mau diberikan usul fikih. Dan kita mencoba mengikhtiarkan bagaimana mengaturnya sehingga apa yang kita targetkan ini bisa tercapai, yang selama ini kurang jamnya. Kalau saya sendiri dalam mengajarkan fikih itu rasanya masih kurang waktunya. Di usul fikih meliputi ini, dan usul fikih ini saya gunakan satu kitab yang dipakai oleh kebanyakan sahabat Hizbut Tahrir ya di sini. Ada dua kitab yang bisa dipelajari, yang satu At-Taisir fi Ushul Tafsir yang ditulis Syekh Abu Rustah, dan satu lagi adalah Al-Wadih fi Ushul Fiqh yang ditulis Muhammad Husain Abdullah. Dan kebetulan dulu ada kajian itu yang isi Ustadz Siddiq Al-Jawi di rumah beliau. Tapi usul fikih yang diajarkan itu adalah At-Taisir fi Ushul Tafsir, yang Al-Wadih enggak. Nah, Taisirul Usul dan Usul. Kalau At-Taisir itu tadi yang tafsir Al-Baqarah. Taisirul Usul. Tetapi saya memandang kitab itu lebih sulit daripada Al-Wadih. Sehingga yang saya pakai usul fikihnya adalah Al-Wadih fi Ushul Fiqh yang ditulis Muhammad Husain Abdullah. Ustadz Muhammad Husain Abdullah. Dia kata Ustadz. Itu yang dipakai dan sudah berjalan dalam satu semester ini. Dan itu di situ meliputi 4 pembahasan, itu pengenalan dalil, hukum syarak, makna lafaz dan istilah. Ini 4 ini satu di sini. Kemudian bahasa Arabnya ini. Dan bahasa Arab itu, kalau bahasa Arab mendapat porsi lebih banyak kemarin daripada fikih. Karena bahasa Arab itu sebenarnya cukup banyak, dan ada 2 jenis, yaitu bahasa Arab yang praktis. Ini kita pakai Al-Arabiyyah lin Nasyi'in juz 1 sampai 6. Ini belum mengikuti perkembangan baru, karena kalau perkembangan baru itu sudah kitab Arabiyyah Nasyi'in sudah diganti dengan Arabiyyah Baina Yadaik. Tapi karena kita belum familiar dengan itu, tetap kita pakai Al-Arabiyyah Nasyi'in. Kemudian Nahwu Shorof. Dan dalam bahasa Arab ini juga alhamdulillah di dalam pembelajaran kita sudah, kalau saya merasa ada banyak hal yang sudah kita lewati. Misalnya meskipun masih amatiran ya, tempat drama dalam bahasa Arab, setidaknya mereka berani tampil dalam drama. Kemudian story, bercerita dalam bahasa Arab, meskipun ceritanya sifatnya masih dibikinkan ya, kemudian mereka menampilkan cerita dalam bahasa Arab, itu sudah kita jalani. Nah, kemudian di bidang Nahwu Shorof ini masih terlalu teoritis sekali, dan memang apa yang kita ajarkan kan tidak lepas dari pengalaman kita belajar. Kalau saya baca Nahwu Shorof itu, kalau sekarang tuntutannya adalah talaqian fikrian, seorang yang ketika pelajari itu langsung harus sudah mengetahui apa kegunaannya begitu. Karena pengaruh tuntutan itu dulu ketika kita training dengan Hari Umah dulu dengan Bu Emi, nah itu masih sulit terpraktekkan. Hanya pengajaran Nahwu Shorof ya masih menggunakan teori sesuai dengan apa yang kita pelajari di pesantren.
belajar sorof dan nahwu itu gurunya selalu mengatakan pokoknya bukan pokoknya juga itu pokoknya dapalke itu sorof ya pokoknya dapalke, nahwu pokoknya dapalke, belum paham apa-apa pokoknya dia selalu ngapalin. Nanti ketika sudah selesai satu kitab nahwu itu kemudian baru paham, oh ternyata maksudnya begini. Maksudnya mas begini, sorof itu hanya kata, satu kata diapalkan perubahannya, pada waktu itu nggak ngerti apa maksudnya apa, gue cuma jawab maksudnya baik itu aja. Pokoknya itu semua hafalkan aja gitu. Nah terus belakangan kemudian baru kita tahu gunanya. Kita tidak bisa langsung menjelaskan apa gunanya. Ketika orang belajar sorof sekalipun saya bilang pada anak-anak, saya mengatakan saya bersumpah, wallahi 3 kali. Saya berani gitu mengatakan bahwa saya sekarang bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab itu setidaknya hampir mirip dengan saya membaca tulisan-tulisan biasa dalam bahasa Indonesia. Karena saya belajar sorof ini. Dan saya dulu belajar sorof ini, dulu saya dipukuli sama guru saya, dipaksa suruh ngapalin. Kalau tidak bisa dipukul. Dan akhirnya saya mempelajarinya dan saya bisa. Sekarang saya bersyukur sekali kenapa dulu dipaksa belajar sorof. Dari mula-mula nggak ngerti apa-apa. Sekarang saya ajarkan ini, hafalin ini urutan dulu punya hafalin. Belum tahu gunanya, hafalin saja. Suatu ketika nanti antum di antara antum ada yang berkata demikian. Alhamdulillah saya dulu disuruh belajar sorof. Sekarang membaca tulisan Arab terang benderang. Lalu ada yang berkata begini, wah dulu saya males disuruh belajar, sekarang baca tulisan Arab nggak ngerti apa-apa. Perhatikan, beberapa tahun kemudian antum akan menjadi 2 golongan itu. Pilih golongan atau golongan kedua. Itu saya bilang begitu pada anak-anak. Saya bisa membaca ini karena saya belajar sorof dulunya. Kan belajar sorof kan tidak terlalu menyenangkan dan tidak juga bisa memaksa anak-anak untuk bisa senang gitu. Sulit. Mau dituntut harus motoris. Bagaimana harus motoris? Harus bersepedaan sambil melafalkan sorof ya sudah juga. Ya punya duit apalin ini gitu. Atau akhirnya juga bisa menghafalkannya. Kemudian ini imla itu dari dulu kita ajarkan itu tentang bagaimana menulis menyambung huruf. Ini huruf wawu bisa sambung ke depan, dia bisa sambung dari belakang, nggak bisa sambung ke depan, itu dikte gitu. Imla. Dan biasanya yang baru-baru ini harus diajar imla dulu karena mereka nulis huruf di dikte huruf satu-satu saja belum bisa. Tulis ba. Sekarang ba sambung dengan lam, bisa nggak? Itu di imla. Dan untuk itu juga memang butuh waktu, butuh kesabaran, dan kita kadang merasa lama gitu. Kita dulu belajar juga sebenarnya lama, sekarang kita mengajar itu rasa pengennya cepat. Sehingga kadang merasa orang iso-iso bocahnya, kita sudah orang iso-iso ya gitu. Diajari orang iso-iso gitu. Maksudnya harus bersabar lah gitu mengajarkannya. Diajari menyambung huruf belum bisa, menghafalkan ini lama juga. Tapi kalau saya sudah merasa bahwa di dalam mengajarkan sakofah seperti ini, itu bagi saya sebuah amanah karena kita dulu mempelajarinya, dan saya melihat bahwa itu adalah bagian yang penting supaya kita itu bisa mengambil turas atau warisan kaum muslimin yang ada. Tanpa itu kita tidak bisa. Kemudian juga bahasa Arab menjadi dalam kitab Mafahim disebutkan sebagai juz'an jauhariyan atau bagian yang berkilauan dalam Islam, yang tidak bisa dipisahkan kekuatan Islam dan kekuatan bahasa Arab. Dan harus pelan-pelan karena orang-orang ini bahasanya bahasa ajam, bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Sunda yang nggak bisa mengucapkan fa gitu. Ya harus dengan satu upaya yang kita sendiri juga harus tahan dalam melakukan semua itu. Dan alhamdulillah saya merasa ini adalah sebuah amanah, sehingga saya menjalaninya dengan mencoba untuk bisa memaksimalkan usaha dalam mengajarkan ini, meskipun memang tidak cepat seperti yang kita bayangkan gitu. Begitu mungkin beberapa yang ingin saya sampaikan hasil dalam ini.
untuk jenjangnya kelas 7 itu untuk materi dosa Qurannya tahfidz dan tarjamah, tidak ada materi tarjamah Quran. Hafalan hadis bikinnya masih matan ibadah dan toharoh bersuci. Kemudian kalau bahasa Arabnya, bahasa Arab praktis dan imla, sorot belum ada di kelas 7. Kalau kelas 8 seperti ini. Ada fil atau makanan halal haram. Kemudian ibadah, zabian sembelihan, kurban dan sebagainya, akikoh. Kemudian muamalah sudah masuk pada bab semacam hijaroh. Kemudian ini yang praktis itu menurut kitab Al-Arabiyah Nasi dan Hamsorok sudah kita hasilkan Hamsorok mulai di sini. Kemudian yang kelas 9 seperti ini, ada kita tambahkan baru di sini tafsir ayat ahkam yang menggunakan kitabnya Al-Asokuni. Kemudian hadis ahkam, kalau ini kita pakai Bulughul Maram namanya. Kemudian fikih, kalau fikih ini kita mix pemahamannya antara fikih dari Syafi'iyah dan fikih yang baru yang kita ambil sedikit demi sedikit dari kitab judulnya Al-Jami' Al-Jami' yang kitabnya ditulis oleh Mahmud Abdul Latif Uwaidah, seorang sahabat dari Maktabul Amir. Nah, Al-Jami' ahkam salat. Nah, di situ juga kita ambilnya sedikit-sedikit, karena kalau banyak-banyak nanti tidak terlalu frontal. Sedikit-sedikit sambil kita mencoba memahami dalilnya, enggak nanti terjadi masalah dengan golongan nahdiyin, karena beberapa hal sangat berbeda. Dalam masalah najis berbeda, dalam masalah air mustakmal juga berbeda itu. Tapi kita mencoba memberikannya. Saya masih hati-hati, saya belum berani juga mengatakan di kalangan orang tua kita seperti di daerah saya yang sangat very kata Ustaz itu very nahdlatul. Kita mengatakan hal itu bisa langsung dikatakan terus atau kamuan. Jadi kita mix. Kemudian usul fikih kita hasilkan dimulai di kelas 10 ini SMA. Kemudian 11 ini ada fikih peradilan, ahkamul qadha, nizam hukmi pada kelas itu menggunakan kitab Ajhizah Daulah. Jadi saya bilang, ini saya halaman kitab ini setelah 7 tahun kan sudah sebentar, atau sekarang sudah kelas 7 tahun pakai Ajhizah Daulah. Kemudian yang 12 ini, saya kira seperti itu. Ini sebenarnya ini sudah kita jalankan, cuma ya tadi ada beberapa yang sudah bisa kita maksimalkan, kita syukuri yang berhasil itu, dan ada beberapa yang belum bisa kita maksimalkan, kita ikhtiarkan lagi untuk memaksimalkan dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya sampaikan, mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang, tapi bisa kita sambung dengan tanya jawab. Begitu saya kesempatan untuk Ustaz yang lain menyampaikan beberapa hal. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.